Shalom, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya, doa saya sehat, diberkati, penuh limpah, penuh kasih, penuh anugerah dan lain sebagainya lah. Yang terbaik dari surga, saya doa itu tercurah buat saudara dan kita semuanya. Dan kita akan melanjutkan tadarusan kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita membacanya, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini, buat segalanya. Dan saat ini kami mau melanjutkan tadarusan kami, Yeremia pasal 12. Tolong kami, mampukan kami, sehingga kami mendapatkan rema daripada Tuhan dari pembacaan kami ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati, haleluya. Amin. Persiapan Alkitab kita masing-masing ya. Yeremia pasal yang ke-12, haleluya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, Yeremia pasal yang ke-12. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Sama-sama kita baca, saudara, ayat 1. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang tidak berlaku, tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar, seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang-orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai kau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi karena segenap negeri itu tidak ada orang yang memperhatikannya. Ayat 12. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya, dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara, ayat yang kita baca tadi, ayat yang bicara mengenai keluhan Yehuda ya. Jadi Yehuda akhirnya curhat gitu ya.
ya kepada Tuhan ya. Bahwa dia mengerti ya kenapa negeri ini menjadi kering, rumputnya layu ya. Berapa lama lagi kira-kira Tuhan ini akan dialami oleh umatmu dan bangsaku ini gitu ya. Dan ya sampai ayat yang ke-13 itu bicara mengenai keluhan Yeremia yang coba diungkapkan ya. Kalimatnya menarik ya. Bangsamu ini telah menabur gandum, tapi yang dituai adalah semak duri. Mereka bersusah payah, tapi usaha mereka tidak berguna. Ya. Jadi intinya apa yang dikerjakan oleh Yehuda saat itu, meskipun sungguh-sungguh, menjadi tak lagi menghasilkan apa-apa. Why? Kenapa? Karena Tuhan sedang menghukum mereka. Yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Meskipun ini harus dilihat secara kasus per kasus ya saudara. Tapi dalam pengalaman saya, kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu sudah bekerja dengan baik, Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu bekerja jauh lebih keras daripada orang-orang sekitarmu, daripada rekan-rekanmu. Kau sudah berusaha untuk melakukan segalanya. Kadang ada bahasa, ya habis kerja, pulang kerja, langsung kerja lagi. Tapi, ini kalau ngomongin misalnya contoh finansial ya, tapi hidupmu ya begitu-gitu aja gitu. Nggak ada terobosan. Padahal udah kerja luar biasa, seperti bahasanya Yeremia tadi menggambarkan orang-orang Yehuda, ya, menabur gandum tapi yang dituai semak duri gitu. Kerja keras tapi nggak merasakan apa-apa gitu. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Seperti Yehuda kerja keras nggak menghasilkan apa-apa, itu karena sedang dalam penghukuman Tuhan. Nah, problemnya Yehuda nggak bertobat gitu. Diingatkan sama Yeremia, malah mereka mau bunuh Yeremia. Ya, diingat ya, episode kemarin ya, tadarusan yang kemarin itu orang-orang Anatot ingin membunuh Yeremia karena sedang bernubuat tentang bagaimana Israel dan Yehuda nanti akan mengalami malapetaka. Malah mau dibunuh si Yeremianya. Inilah mestinya yang harus dipahami oleh semua. Ya. Ini bukan bicara mengenai kutuk atau bagaimana gitu, tapi ini adalah hukuman Tuhan. Dalam artian, maafkan, bukan hukuman Tuhan, tapi inilah alur kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Bahwa kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Ya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, ya Tuhan juga akan menjauh gitu. Ya. Karena kita itu punya free will, punya kehendak bebas. Dan Tuhan tidak bisa memaksakan kita untuk melakukan apa yang Dia mau. Kecuali kita memang mau akhirnya. Karena beberapa kesaksian kan begitu ya. Saya udah dipanggil Tuhan, saya setelah bertobat ini saya merasa saya sudah dipanggil Tuhan sejak SMA. Cuma entah kenapa tuh saya lari dari panggilan. Ya, saya akhirnya hidup sana-sana. Baru usia 50 tahun ini saya merasa saya salah dan saya kembali dan akhirnya saya menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Terus ditambahi, memang kalau Tuhan sudah milih, ya nggak akan salah gitu. Ini kan bahasa manusia, bahasa orang yang bersaksi, saudara. Memang Tuhan mungkin sudah memilih dia, tapi orang ini kembali akhirnya di masa udah putih rambut, udah 50-an tahun, ya. Padahal dia merasa dia dipanggil Tuhan sejak SMA, ya karena dia memilih kan akhirnya mau kembali. Andai kata dia nggak mau memilih, ya Tuhan nggak akan paksa gitu. Jadi bahasa di mana Tuhan memaksa agar kita jalan di sini, itu bukan Tuhan. Kalau tabiat Tuhan seperti itu, kalau alur yang Tuhan mau bentuk, skenario yang Tuhan mau bangun di dalam kehidupan manusia di bumi ini seperti itu, maka ya Tuhan akan saklek aja. Tuhan di Taman Eden tidak akan bangun, tidak akan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan tidak akan memberikan free will kepada manusia. Jadi ya manusia akan seperti makhluk yang namanya malaikat, ya, yang hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Gak punya kehendak gitu. Malaikat tuh gak punya kehendak, bebas, saudara. Malaikat itu ya malaikat yang benar ya. Itu apa yang dia lakukan ya sesuai yang Tuhan perintahkan. Ya kalau malaikat sudah jatuh dari kemuliaan Tuhan, sudah berdosa, ya tentu mereka akhirnya punya free will.
punya kehendak bebas begitu. Jadi memang ini yang luar biasa harus dipahami oleh setiap kita, bahwa Bapak Ibu tuh, bahasa saya, kita yang menentukan kita bagaimana di depan nanti. Dimulai dari sekarang. Sikap, tindakan, perbuatan, pikiran, apapun yang kita ambil di hari ini, itu menentukan masa depan kita. Makanya bahasa orang dunia tuh, jangan abaikan momentum. Banyak orang tuh mengabaikan momentum, sebab bagi saya benar juga kata dunia, momentum tuh tidak terjadi berkali-kali gitu. Maka kita harus tahu ini momentum kita harus begini gitu. Nah, kalau kita lepaskan momentum itu dengan pikiran kita akhirnya nggak ngambil momentum yang sama nggak akan mungkin berulang di kemudian hari. Kalaupun ada momentum lagi di kemudian hari, itu hal yang berbeda, momentum yang dengan latar topik isu yang berbeda. Nah, makanya saya selalu mengambil momentum itu. Ya nanti kapan-kapan saya share, karena mestinya sudah kalau Bapak Ibu ikutin khotbah-khotbah saya, pengalaman saya, meskipun saya bukan tipikal pendeta atau pengkhotbah yang sering bersaksi gitu ya, dalam artian isi khotbah saya itu kesaksian diri saya sendiri gitu ya, tapi seringlah ya saya sempilin satu-satu gitu ya, sehingga kalau Bapak Ibu udah ngikutin saya tuh pasti tahulah pengalaman hidup saya gitu ya, karena saya pasti bagikan itu ya. Nah, momentum tuh penting, dan di minggu-minggu ini sebenarnya saya juga sedang mengambil momentum ya. Momentum nanti saya saksikan ya, kalau udah jadi, udah kelihatan begitu baru saya bagikan. Kalau nggak saya bagikan, kalau saya bagikan sekarang, kalau nggak jadi ya kesaksian saya terlalu prematur. Dan saya paling nggak suka bersaksi secara prematur gitu ya. Jadi saya tahan dulu ya, tapi nanti bisa menjadi, ya kalau saya gagal berarti saya salah mengambil momentum. Kalau saya berhasil berarti saya tepat mengambil momentum atau menyikapi momentum yang muncul di depan saya. Nah, intinya yang saya mau katakan Bapak Ibu, orang-orang Israel itu tidak mengambil momentum untuk bertobat, padahal tanda-tandanya sudah jelas bahwa apa yang mereka kerjakan itu gagal. Jangan sampai hari-hari ini Bapak Ibu yang merasa kok udah kerja keras, udah mati-matian, udah banting tulang, toh hidupku begini-gini aja, itu nggak menyadari nih. Malam ini, kapan Bapak Ibu dengerin materi ini, udah saya sampaikan, Bapak Ibu nggak jadikan apa yang kau dengar dari materi saya ini sebagai momentum untuk bertobat. Yakinnya Bapak Ibu akan terus bergulat dalam problem hidup yang sama, jatuh bangun, muter aja gitu ya. Semakin bahkan membalut Bapak Ibu, membelenggu Bapak Ibu, dan akhirnya semakin membuat kita berat langkahnya di kemudian hari. Bertobat. Sebab bisa saja Bapak Ibu hari ini susah itu sudah dalam penghukuman Tuhan. Kenapa? Karena ada 1-2 hal yang kau anggap lumrah. Makanya Bapak Ibu, kenapa pentingnya tadarusan gitu. Karena kalau Bapak Ibu tadarusan kan kita membaca pasal-pasal tertentu itu kan setelah kita membaca pasal-pasal sebelumnya. Dan itu konteks dekat di Alkitab tuh itu. Saya bisa ngomong begini karena saya masih ingat banget apa yang saya baca di Yeremia pasal 9, 10, 11 kemarin gitu. Di minggu ini. Ya. Jadi masih fresh, akhirnya saya bisa ngomong ini. Orang-orang Yehuda kan itu menganggap berhala itu sesuatu yang lumrah gitu. Kalau Bapak Ibu ingat tadarusan saya di Yeremia pasal 9 atau 10 kemarin tuh ya. Padahal itu menyakitkan Tuhan. Dilakukan terus-menerus, menjadi kebiasaan, dan akhirnya Tuhan ya enek lah gitu ya, murka dan menghukum Yehuda dengan cara menghancurkannya total. Nah, jadi kalau hal-hal seperti yang dialami Yehuda itu, kehancuran itu, malapetaka itu, sedang kau rasakan, kau alami dalam hidup dan keluargamu, mestinya kita berhenti dulu melangkah. Introspeksi diri dulu. Jujur sama diri, benar nggak gue sudah hidup benar atau belum di hadapan Tuhan? Terus segera bertobat kalau kau merasa setelah jujur itu kau memang sedang melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tinggalkan itu, bertobat dengan sungguh, minta ampun sama Tuhan. Tuhan mungkin nggak membuat berkat itu terjadi, akhirnya kau alami seperti semudah membalikan telapak tangan. Tapi paling tidak, kalau kau sudah membereskan sakitmu, pemulihan akan terjadi.
Ya, belum lama ibu saya tulang dadanya tuh diambil karena sudah rusak ya, digerogoti oleh apa namanya sesuatu massa ya, bahasa kedokteran massa atau kanker lah kita sebut gitu ya. Nah, akhirnya ibu saya dioperasi besar, itu diambil tulang dadanya sekitar segini, terus diganti dengan titanium, besi gitu kurang lebih. Jadi ibu saya itu tulangnya sudah tulang besi, kayak Iron Man gitu ya. Itu operasi besar, dan ya itu sudah lewat ya beberapa bulan yang lalu, tahun lalu tepatnya. Puji Tuhan ibu saya sampai sekarang masih Tuhan berikan anugerah. Ya, masih terus konsul ke dokter, masih terus terapi dan lain sebagainya. Mohon terus dukungan doa saudara ya. Saya sih berdoanya bukan untuk semata ibu saya umur panjang gitu, tapi paling tidak kita berdoa lah supaya kita tuh ketika hidup tidak sakit, tidak terkapar di meja operasi ya. Ya, hidupnya bahagia ya. Saya kepengen ibu saya itu hidupnya bahagia lah, orang tua kita itu hidupnya bahagia ya, tidak perlu ya sakit-sakitan gitu. Nah, tapi ketika habis dioperasi besar itu, saya masih ingat mulainya jam 9 pagi, jam 5 sore itu baru dipanggil dokter bahwa operasi oke, sudah selesai, tapi belum bisa dijenguk. Karena harus masuk di dalam ruang ICU gitu ya. Jadi akhirnya saya baru bisa jenguk ibu saya, lihat dengan mata telanjang langsung itu ketika sudah jam 8 atau jam 9 malam. Ya, itu pun diizinkan cuma melihat sebentar aja, dan ya dari jarak yang tidak terlalu dekat gitu ya. Tapi paling nggak lihat ibu is okay gitu. Nah, sejak operasi itu sampai akhirnya ibu saya bisa jalan sendiri, itu proses pemulihan panjang. Artinya ketika sakitnya ibu saya, dalam hal ini ada kanker di tulang dadanya itu diambil, itu tidak menjadikan serta-merta ibu saya sehat dan langsung bisa lari-larian gitu. Nah, analogi ini yang harus dipahami juga oleh setiap orang percaya. Ketika Bapak Ibu terbelenggu oleh dosa, akhirnya dosa itu membuatmu menderita, hidup susah di bumi, entah sakit kah, entah miskin kah, ya bisa disebutkan macam-macam gitu ya. Terus akhirnya dalam pergumulan itu kau menyadari bahwa ini akibat salahmu, terus kau bertobat, minta ampun sama Tuhan, kau akan diampuni dosanya. Benar ya? Dan ketika kita sudah diampuni dosanya, pertanyaannya apakah kita langsung sehat kalau kau tadinya sakit parah? Apakah kau langsung kaya kalau kau tadinya miskin gara-gara dosamu itu? Kan tidak. Tapi paling tidak, belenggu yang membuatmu miskin, belenggu yang membuatmu sakit itu akan hilang dengan sendirinya, pelan-pelan nanti. Ada pemulihan. Kenapa? Karena kita manusia. Ya. Nggak mungkin kita tadinya tidak punya pekerjaan, ya. Kita tadinya miskin, ya. Terus tiba-tiba hitungan jari kita langsung pakai dasi, punya Rolls Royce, punya Mercy, hidup di rumah di pantai Indah Kapuk, ya, punya yacht, ya, punya pesawat pribadi. Kan nggak mungkin begitu. Mungkin nggak kita bisa begitu ke depan? Mungkin, tapi by proses. Nah, dalam proses-proses inilah ketika kita sudah hidup benar, kalau sebelumnya kita berproses itu selalu gagal karena dosa, berkat Tuhan nggak terjadi atas apa yang kita kerjakan. Nah, ketika belenggu dosa sudah dipatahkan, kita melakukan pekerjaan yang mungkin sama effortnya dengan yang dulu, tapi Tuhan berkati. Sehingga kalau dulu kerja keras hasilnya cuma 10.000, tapi sekarang dengan kerja keras yang sama kita menghasilkan 100.000. Nah, kalau ini terus kita lakukan, kita nggak berbuat dosa, kita hidup dalam Tuhan, kita bekerja keras terus, ya akhirnya 100.000. Ya 10.000 aja kita bisa hidup kan, meskipun terbatas. 100.000 yang setiap hari kau dapatkan itu akan membuatmu hidup makmur ke depannya. Tadinya uang habis, misalnya cuma 10.000, ya habis lah. Mau beli buat makan sehari 3 kali dengan anaknya susah. Tapi dengan 100.000, kau bisa mulai makan teratur, masih ada spare yang disimpan, sehingga kau bisa usaha dengan modal tertentu yang hasil nabung tadi. Akhirnya terus berguling tuh. Berkat itu mengalir terus. Kan begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita belajar hari ini. Coba jujurlah sama diri sendiri, itu penting. Makanya berkali-kali kalau Bapak Ibu suka dengan saya, ya pasti adalah ya terminologi-terminologi yang sering saya ucapkan di khotbah-khotbah saya. Yang paling sering mungkin salah satunya adalah ngaca. Bercerminlah saudara. Ya. Jangan sampai nggak mau bercermin. Ya. Jangan nyala-nyalain keadaan. Oh, saya miskin, saya sakit gara-gara kemarin sih. Itu orang jahat banget. Gara-gara orang tua saya miskin sih. Gara-gara ya kantor saya emang nggak bener, nggak apresiasi kerja. Gara-gara punya istri begini, punya suami begini, punya orang tua begini, punya anak begini, punya lingkungan begini. Kita gampang nyalain orang. Coba saudara introspeksi diri. Kalau kau sudah benar,
Kau bisa mempengaruhi orang-orang sekitarmu yang nggak benar menjadi benar. Kan begitu. Karena kau akan impartasi itu, yang baik itu, pada orang-orang di sekitarmu. Jadi kita belajar saudara dari Yeremia ini. Emang ini perjanjian lama sih ya. Tapi kita belajar banyak saudara dari sini. Juga kita belajar di sini untuk kembali hidup dalam, kalau sudah bertobat tuh kembali hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Kembali dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Melakukan kewajiban kita. Ya. Hingga akhirnya tadi, yang namanya kutuk, yang namanya dosa, yang namanya malapetaka, yang memang bukan Tuhan rencanakan untuk dialami oleh kita, umatnya dia, pengikutnya dia, anaknya dia, ya itu gak terjadi. Kan si bapak ini kan gak mungkin merencanakan si anak bungsu ini untuk makan makanan babi kan. Kan begitu. Si bapak ini kan gak pernah merencanakan dalam hidupnya, ya si anak bungsunya ini akan hidup susah gitu, gak punya uang, kan enggak kan. Tapi faktanya anak si bungsu ini memang akhirnya makan makanan babi. Hidup susah miskin. Kenapa? Karena dia menjauh dari bapaknya. Dia berdosa. Dia tinggalkan bapaknya. Nah ketika dia akhirnya kembali kepada bapaknya, apakah segera dia pulih total? Ya Alkitab katakan dikasih jubah. Tapi kalau dia datang dengan kurus kering, datang karena kerja di kena sinar matahari jadi gosong, kan supaya kulitnya bersih lagi, supaya dia wangi lagi, supaya badan dia gemuk lagi, kan butuh proses. Sampai akhirnya suatu hari kelak ketika dia datang ke sebuah pesta, orang-orang tidak lagi melihat dia aneh gitu. Saya percaya ketika si anak bungsu ini kembali, tuh si bapaknya kan bilang begini, ambilkan itu jubah, kasih cincin dan sebagainya. Ketika dia pakai jubah kembali, jubah bapaknya, dia pakai cincin sebagai tanda bahwa dia anak si bapak gitu ya, si papa gitu ya. Orang-orang masih ngeliat, lah mukanya masih geseng, geseng itu mukanya masih kusam. Ya karena dia kan habis jadi babu ya. Makanannya makanan babi. Miskin pula gitu, nggak punya uang. Ya, mungkin bertahun-tahun dia kembali dengan kurus kering, ya, hitam, legam mukanya. Mau dikasih baju kayak apapun ya nggak tampil elok gitu. Orang cuma tahu, oh dia dikasih baju bapaknya. Kayaknya mukanya aneh lah. Nah, butuh proses. Butuh proses sampai akhirnya dia mulai mandi teratur lagi, makan makanan yang enak lagi. Vitamin, gizinya mulai sehat lagi, mulai bagus lagi. Dia mungkin luluran lagi, mandi susu, mandi madu lagi. Sehingga kulit yang tadinya terpapar sinar matahari menjadi mulai cerah lagi. Itu kan butuh waktu lama, sampai nanti ada momen, ya, dia kembali dalam tubuh yang oke. Sehingga ketika dia keluar ke pesta pakai jubah yang diberikan bapaknya, orang pasti akan tidak berpikir bahwa dia ini bukan anak si bapak. Tapi untuk sampai ke situ butuh proses. Sama. Bapak Ibu kalau babak belur karena dosa yang kau perbuat sehingga kau miskin, bangkrut, susah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Untuk akhirnya kau bisa menjadi orang, manusia, yang dilihat orang, wah ini orang bener nih, ini orang Kristen nih, wah ini anak Tuhan. Itu butuh proses panjang. Nah dalam proses panjang ini kau setia nggak terus mau jadi anaknya Bapak? Kan begitu. Kalau kau keluar jalur lagi ya, gambar Bapak belum pulih lagi, kok sudah rusak lagi. Ya, saudara, ini yang saya dapatkan dari Yeremia 12. Bahwa kita harus kembali benar-benar dalam perjanjian dengan Bapa. Dan perjanjian dari Bapa itu bukan cuma terdapat dalam 1-2 ayat atau satu pasal atau satu kitab tertentu di Alkitab kita, tapi untuk tahu perjanjian kita dengan Bapa, itu harus baca seluruh Alkitab. Makanya tadarus Alkitab ini kan saya buat untuk saudara. Supaya saudara suka membaca Alkitab dan lain sebagainya. Sehingga mengerti itu kebenaran dengan utuh gitu loh. Aduh saudara, orang yang keluar-keluar di sana tuh banyak yang gak ngerti kebenaran dengan utuh gitu loh. Sorry aja deh. Kayaknya jago, dianggap orang hebat, ahli kitab karena hafal banyak ayat, tapi sebenarnya dungu. Dan yang dungu ini banyak yang dipakai oleh setan untuk membodohi dan menyesatkan banyak umatnya Tuhan. Jangan jadi orang yang seperti ini. Maka supaya saudara tidak didungui oleh orang, tidak disesatkan oleh orang, baca Alkitabmu. Kalau andai kata saya ini penyesat, supaya kau tidak disesatkan oleh saya dengan pengajaran-pengajaran saya yang kira-kira kayaknya baik, padahal nggak benar, terus baca Alkitab. Ukuran kita harus Alkitab. Bukan dengerin khotbah pendeta. Bukan dengerin tafsirin pendeta, tapi Alkitab kita. Khotbah itu bagus buat memberkati kita.
tafsiran yang kau dengar dari banyak pendeta tuh bagus saja gitu kan. Tapi ya itu bukan kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati hanyalah firman Tuhan. Itu hanya bantuan aja gitu, supaya saudara bisa memahami Alkitab lebih baik lagi. Tapi sebenarnya kebenarannya adalah Alkitab kita ini. Yuk baca Alkitab lagi yuk. Kalau sekarang saya menemani saudara sehari cuma 20 menit, 30 menit, ya kalau saudara sudah punya ritmenya tambahin kayak baca di kitab yang lain gitu. Kalau sekarang saya tadarusan Alkitab cuma Selasa sampai Jumat, yang artinya cuma 4 hari dalam seminggu, ya saudara mungkin Senin atau Sabtu minggunya baca Alkitab juga sendirian, mandiri gitu. Yuk, karena untungnya bukan buat saya gitu. Saya ngelakuin ini tuh bukan untuk saya, dalam artian kalau saudara gimana-gimana tuh saya enggak. Saya ngelakuin ini supaya saudara memberkati dirimu sendiri. Dengan membaca Alkitab, kau memberkati dirimu sendiri. Dengan membaca Alkitab, kau semakin mengetahui Tuhan. Dan kau bisa menyikapi Tuhan dengan benar di sepanjang sisa hidupmu. Itu untungnya buat kamu sendiri, buat kau sendiri, bukan buat saya. Saya melakukan ini buat saya. Makanya kan saya bilang kan, saya kalau tadarusan tuh yang ya buat saya, bukan buat saudara. Saya nggak mikirin saya harus pakai bahasa yang indah-indah, kayak enggak, buat saudara, buat saya. Karena saya merasa penting untuk membaca Alkitab. Dalam status saya, meskipun saya bersaksi udah berkali-kali baca Alkitab, tapi penting untuk cas terus, untuk bikin on fire terus. Nah, kitab Yeremia ini meskipun benang merahnya sama ya, tentang Israel yang sedang dalam penghukuman Tuhan, kan itu aja terus. Ngomongnya itu terus sampai pasal terakhir ngomong itu terus. Kayaknya ngeboring gitu ya. Tapi ya tetap aja memberkati. Karena firman Tuhan itu hidup. Kalau saudara punya pemikiran seperti ini, percayalah kau akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Jadi yang kita dapatkan dari Yeremia 12, Bapak Ibu kembalilah dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan juga benar-benar berusaha untuk hidup kembali berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, jadi dalam Yeremia 12 tadi, intinya Bapak Ibu harus jujur terhadap diri sendiri. Ketika kita merasa akhirnya kita salah, kita harus akui kesalahan kita, bertobat dengan sungguh, dan kita akan mulai masuk dalam pemulihan Tuhan. Tapi sabar, saudara. Ya. Pemulihan Tuhan tuh ya bisa saja Tuhan memulihkanmu segera gitu. Apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan gitu ya. Tapi ya tadi pakai analogi-analogi yang saya bagikan tadi, pemulihan Tuhan tuh pasti terjadi. Cuma mungkin butuh waktu. Gambar Allah yang sudah rusak gara-gara dosa yang kau hidupi sebelumnya itu bisa Tuhan ciptakan menjadi gambar yang baru seperti rupa dan gambarnya Dia. Tapi untuk memperbaikinya, ya kayak orang sekarang kalau ke Korea, orang sekarang kalau ke Turki, ke luar negeri untuk operasi memperbaiki hidung agar lebih mancung, kulit agar lebih putih, kan nggak langsung selesai gitu ya. Ya operasinya mungkin memperbaiki hidung selesai, tapi kan ada terapi-terapi ya. Ulang mungkin masih babak benyuk, masih memar-memar. Terus juga harus menggunakan obat-obat tertentu untuk sekian waktu lamanya, sampai akhirnya ideal. Butuh waktu. Pemulihan dari Tuhan itu pasti.
ketika kita bertobat. Tapi butuh waktu untuk bisa menikmati semua pemulihan Tuhan itu. Jadi, terus sabar, terus beriman, dan jangan buat dosa lagi. Semoga saudara memahami dan mengerjakannya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat weekend ini. Kami sudah bertadarusan dari Yeremia 12. Doa kami agar akhir pekan kami ini bahagia, dan minggu besok kami bisa beribadah di The Way, agar setiap firman yang ditaburkan dan hamba-Mu yang bagikan akan memberkati semuanya. Ampuni segala dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, amin. Selamat berakhir pekan sekali lagi. Jangan lupa hari Minggu beribadah. Kalau saudara sudah punya gereja, silahkan ke gereja saudara dulu. Habis itu bisa ikuti siaran atau siaran tundanya atau video tunda dari ibadah Minggu Raya The Way di jam-jam yang saudara bisa pilih. Tapi kalau saudara memang sudah diberkati oleh The Way, ya jangan kemana-mana lagi gitu ya. Kalau saudara jauh dari Serpong, ya silahkan live streaming jam 11 supaya bisa beribadah bersama-sama di waktu yang sama. Dan kalau saudara misalnya tinggal di Serpong dan sekitarnya, silahkan datang ke gereja. Terbuka kok ya. Jangan takut ya, kita tidak akan merekam saudara gitu ya. Silahkan beribadah di gereja ya jam 11. Jangan terlambat gitu ya. Karena The Way sejak saya dirikan itu punya komitmen tidak boleh terlambat. Kalau ibadah jam 11 harus tank. Dan saya memang keras untuk hal ini ya. Beberapa kali tim imam musik kah, tim multimedia kah, itu telat gitu ya. Padahal telatnya nggak signifikan, nggak pernah The Way telat sampai 1 jam, setengah jam, 15 menit, 5 menit, nggak pernah. Paling telatnya cuma beberapa menit aja saya sudah selalu komplain. Nggak bisa, harus on schedule, on time. Mau jemaatnya belum datang kayak, jemaatnya datang baru sekian kayak, pokoknya mulai aja. Kita sudah komitmen jam 11, mulai jam 11. Maka kalau Bapak Ibu berniat untuk join dalam ibadah live streaming maupun juga datang ke gereja langsung, datangnya atau siapin komputermu, handphonemu sebelum jam 11. Gitu ya. Jadi sama-sama kita mengikuti ibadah, kita bisa berfellowship. Ketika saya doa, saudara bisa aminin. 2-3 orang sepakat dalam doa. Doamu didengar Tuhan, jawab Tuhan. Semoga semuanya bahagia, menikmati akhir pekan bersama orang-orang kucintai. Sampai jumpa di hari Minggu dan di episode minggu depan, di hari Selasa, di dalam program Deep Talk with Pase, Tadusan Alkitab kita ini. Haleluya, God bless you.